Selamat malam, perkenalkan nama saya Oktaviana Srihadianti, mahasiswa reguler 2 jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah pengantar ekonomi. Topik yang saya akan angkat yaitu mengenai konsep dasar ekonomi mikro. Berangkat dari latar belakang yang menyebutkan bahwa di tahun 2011 tercatat rekor lonjakan kebangkrutan di Amerika Serikat berdasarkan Detik Finance di tahun 2012. Nah, Risanti 2019 menyebutkan bahwa kebangkrutan merupakan kondisi kekurangan atau ketidakcukupan dana sehingga perusahaan tidak lagi mampu untuk membayar kewajiban dan menyebabkan ia tidak bisa menjalankan atau melanjutkan usahanya. Penyebab kebangkrutan suatu perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor umum yang terdiri atas faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, dan pemerintah. Faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal yang terdiri atas faktor pelanggan, pemasok, dan pesaing. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu merupakan faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri, seperti manajemen yang kurang tertata dengan baik, besarnya kredit yang diberikan kepada klien, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data Detik Finance di tahun 2012, MF Global Holdings mengalami kebangkrutan karena meningkatnya exposure pada surat utang pemerintah Eropa pada akhir tahun 2010, yaitu dari 1,5 miliar US dollar pada 6,3 US dollar, di mana aktivitas tersebut sangat berisiko tinggi. Nah, Dinegi Holdings mengalami kebangkrutan karena terbelit beban utang yang mencapai angka 6,2 miliar US dollar. Sedangkan Integra Bank Corp mengalami kebangkrutan karena turunnya harga properti komersial yang telah menggerus nilai dari kolateral yang dimiliki oleh bank. Nah, berdasarkan latar belakang yang mendominasi dari kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu adalah ketidakmampuan manajemen dalam mengelola kondisi perekonomian perusahaan. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut, maka menjadi penting bagi calon insinyur teknik industri untuk memahami ilmu ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Pada kesempatan kali ini, makalah ini akan membatasi pembahasan mengenai konsep ekonomi mikro. Tujuan dari pembahasan makalah kali ini yang pertama yaitu menjelaskan gambaran umum ekonomi mikro, yang kedua menjelaskan aplikasi konsep permintaan dan penawaran dalam bisnis, yang ketiga menjelaskan konsep teori produksi dan produksi rasional oleh produsen, yang keempat menjelaskan konsep biaya dan maksimasi biaya oleh produsen, yang kelima yaitu menjelaskan bentuk pasar dan maksimasi laba oleh produsen pada pasar bersaing sempurna dan monopoli. Berangkat dari topik pembahasan pertama, yaitu gambaran umum mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro meneliti tentang bagaimana suatu keputusan perilaku yang mempengaruhi permintaan dan penawaran atas barang jasa, yang mana perilaku tersebut dapat menentukan harga, bagaimana harga, dan dapat menentukan penawaran permintaan barang dan jasa pada periode selanjutnya. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai aplikasi konsep permintaan dan penawaran dalam bisnis. Permintaan didefinisikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan dinyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan begitu pula sebaliknya. Kurva permintaan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, penawaran didefinisikan sebagai hubungan statis yang menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang ditawarkan pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. Hukum penawaran dinyatakan sebagai semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak harga barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual, maka hal yang sebaliknya akan berlaku. Nah, kurva penawaran digambarkan sebagai berikut. Topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konsep teori produksi dan produksi rasional oleh produsen. Fungsi produksi satu variabel merupakan fungsi produksi yang mengandung input produksi yang dapat diasumsikan konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang berubah. Selanjutnya terdapat fungsi produksi lebih dari satu variabel yaitu
faktor produksi inputan yang menggunakan dua variabel inputan, yaitu tenaga kerja dan modal. Tahapan produksi menurut hukum diminishing returns dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu produksi total dengan increasing returns sebagai daerah irasional karena tidak akan dipilih oleh produsen. Yang kedua yaitu produksi total dengan decreasing returns sebagai daerah rasional, yaitu tempat pilihan produsen untuk memutuskan tingkat produksinya. Dan yang ketiga, produksi total yang semakin menurun sebagai daerah irasional, yaitu tingkat penggunaan input yang tidak akan dilakukan oleh produsen. Topik bahasan yang keempat yaitu konsep biaya dan maksimisasi laba oleh produsen. Dalam membicarakan biaya ada beberapa macam biaya, yaitu yang pertama biaya total atau total cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga biaya tetap atau fixed cost, yang keempat biaya total rata-rata atau average cost, yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang keenam yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, dan yang ketujuh yaitu biaya marginal. Nah, secara matematis hubungan masing-masing biaya itu dijelaskan sebagai berikut. Biaya total atau total cost yang disimbolkan dengan C itu dapat dirumuskan dengan cara mengalihkan average total cost dengan Q, atau cost dapat dirumuskan sebagai fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Selanjutnya, fixed cost dapat dirumuskan sebagai average fixed cost dikalikan dengan quantity. Yang ketiga, variable cost dapat dirumuskan sebagai average variable cost dengan quantity. Sehingga biaya total merupakan fungsi dari quantity dan biaya marginal merupakan fungsi aksen dari quantity atau turunan pertama dari cost. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Selanjutnya yaitu terdapat dua pendekatan untuk menentukan tingkat output di mana produsen akan mendapatkan keuntungan maksimum atau mengalami kerugian minimum. Pendekatan tersebut ada dua, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. Pendekatan total dikalkulasikan dengan keuntungan total sama dengan penerimaan atau total revenue dikurangi dengan biaya total atau total cost. Selanjutnya, pendekatan marginal merupakan keuntungan maksimum atau kerugian minimum yang akan terjadi apabila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Topik pembahasan yang kelima yaitu bentuk pasar dan maksimisasi laba oleh produsen pada pasar bersaing sempurna dan monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada pada tingkat marginal cost yang sama dengan nilai marginal revenue. Untuk pasar monopoli, maksimisasi laba digambarkan pada kurva berikut. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak, serta jenis produk yang dijual sifatnya homogen. Penentuan laba maksimal pada pasar persaingan sempurna menggunakan pendekatan total dan pendekatan marginal. Nah, untuk pasar persaingan sempurna, maksimisasi labanya digambarkan pada kurva berikut. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Permintaan didefinisikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, sedangkan penawaran didefinisikan sebagai hubungan statis yang menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang ditawarkan pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional, yaitu output dan input. Produk rasional oleh produsen berada pada produksi total dengan decreasing returns. Maksimisasi laba bagi produsen dapat dilakukan dengan pendekatan total dan pendekatan marginal, dan bentuk pasar terdiri atas pasar dengan persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, terima kasih. Selamat malam.